Shalom Sobat Maestro, perkenalkan nama saya Dr. Yohanes Francius dari GBT Kristus Raja, sering disebut Gereja Biru, beralamat di Taman Kopo Indah 2, Blok C1 nomor 1 Bandung, akan menemani Sobat Maestro dalam acara Liput Visitasi. Renungan singkat pagi hari ini kami beri judul salah satu cara untuk tetap semangat dalam kondisi apapun adalah miliki persekutuan dengan Kristus. Mengapa judul seperti itu? Tentu ada sebab. Pertama, siapa bersekutu dengan Tuhan, hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup ada di dalam pribadi orang itu. Sebab itu kalau Sobat Maestro membaca dalam suratan Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, bukan lagi diri aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Bahkan kalau saja kita baca dalam suratan Korintus, tepatnya 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, dan yang baru sudah datang. Sebab itu Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki hidup diperbarui di dalam Kristus, maka kehidupan yang lama sudah tidak muncul, tetapi yang muncul adalah kehidupan yang baru. Sebab itu apabila maaf kata, sampai pribadi itu katakanlah dalam suatu pekerjaan, sampai ia mendapat amarah, tetapi sesungguhnya pekerjaan yang salah atau keliru itu bukan dia yang melakukan, tetapi orang lain yang melakukan. Tetapi karena dia sudah hidup dalam Kristus, maka dia menilai itu adalah kasih karunia di dalam kehidupannya. Sebab itu kalau saja kita baca dalam suratan Petrus, tepatnya 1 Petrus 2 ayat 19-20 berkata demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ia menanggung penderitaan yang seharusnya bukan ia menanggung. Sebab dapatkah disebut suatu pujian kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, itu adalah kasih karunia kalau saudara harus mengalami penderitaan. Sebab itu Sobat Maestro dalam Kristus, minta Tuhan hadir dalam hidup saudara, sehingga ketika saudara melakukan sesuatu, maka bukan manusia lama lagi kita yang muncul, tapi kehidupan baru yang telah diubahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki Kristus Yesus dalam hidup kita? Mau tidak mau, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sebab itu mau tidak mau, kita harus hidup melekat kepada Kristus. Dan orang yang hidup melekat kepada Kristus, walaupun banyak masalah yang dihadapi, entah tantangan, cobaan, bahkan penderitaan sekalipun, ia tetap bersuka cita. Mungkin saudara bertanya, di mana itu contohnya? Kalau saja saudara sempat membaca dalam Kisah Rasul 16, bagaimana ada kehidupan dua pribadi, baik Paulus dan Silas. Dia ketika memberitakan firman kebenaran, namun sangat disayangkan ia ditangkap, dia dianiaya, dia dipukul, didera, bahkan dipenjara, bahkan kakinya pun dipasung dengan maksud supaya Paulus dan Silas tidak lari dari penjara. Tapi karena hidupnya memiliki Kristus, dalam penderitaan sekalipun ia tetap bersuka cita. Ia memuji-muji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan mendengar, melakukan, Tuhan berikan satu keajaiban. Pada waktu itu terjadilah satu gempa bumi yang membuat apa? Di penjara itu saudara, engsel-engsel atau pintu-pintunya menjadi goyah. Bahkan singkat cerita, terlepaslah pintu-pintu penjara sehingga Paulus dan Silas boleh terbebas dari penjara. Mengapa itu terjadi? Sebab dia boleh bersuka cita dalam penderitaan sekalipun.
Sebab itu Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, kami tidak tahu persis apa yang saudara akan hadapi bahkan terjadi. Tapi yakin dan percayalah, kalau Sobat Maestro hidup melekat di dalam Kristus, Yesus ada dalam diri saudara, percaya. Masalah boleh datang silih berganti. Kalau kitab Pemazmur 34 ayat 20 katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi lewat cara Tuhan, Tuhan mampu meluputkannya. Sebab itu Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sampai mengalami penderitaan, jangan lihat masa kini, lihatlah masa yang akan datang. Kalau saja Rasul Paulus katakan saudara dalam suratan Korintus, penderitaan yang kita alami pada waktu kini adalah hanya sementara. Sebab kalau saja kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka nanti satu kelak penderitaan itu akan diubah menjadi satu kebahagiaan. Artinya kita tidak selama-lamanya hidup dalam menderita, tetapi kita akan mengalami satu pemeliharaan yang Tuhan berikan. Saya akan bacakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab itu kami tidak perhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, itulah sebagian Sobat Maestro yang bisa saya sampaikan buat saudara. Dan manakala saudara mengalami pencobaan, jangan tawar hati. Percaya, pencobaan yang saudara alami dan saya, pencobaan biasa, tidak lebih daripada kekuatan kita. Bahkan ketika kita melakukannya, Tuhan campur tangan, Tuhan akan ambil alih segala beban persoalanmu, dan janji Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar buat orang-orang yang mengasihi. Akhirnya Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, saya Pendeta Dr. Yohanes Pransius dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Raja, sering disebut dengan Gereja Biru, beralamat di Taman Kopo Indah 2, Blok C1 nomor 1, akan mohon diri. Dan sebelumnya sebagai tantangan, saya ajak Sobat Maestro, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Itulah firman Tuhan yang singkat, kira boleh menjadi berkat buat Sobat Maestro. Apapun yang saudara hadapi, ingat, ada Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.